Selain itu, Jenderal Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya itu berhasil. Pada 1944, Jenderal Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan PETA pada Oktober tahun 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia II. Di bawah kepimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Namun, ketika berada di bawah pimpinan Kusairi, PETA melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 21 April tahun 1945. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana, ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun, permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan Dikroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat ini. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukannya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Saat itu, Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, yakni Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR dan kemudian pasukannya dijadikan bagian dari Divisi 5 pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Pada November tahun 1945, dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Yogyakarta. Saat itu, terdapat 2 kandidat, yakni Sudirman dan Urip Sumoharjo. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Urip Sumoharjo menjadi kepala stafnya. Saat itu, meski belum dilantik secara resmi, Jenderal Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Jenderal Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso pada 1948. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkuliosis. Namun, meski dalam keadaan sehat, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer II pada 19 hingga tanggal 20 Desember tahun 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, yang menjadi ibu kota Indonesia, dan menawan para pemimpin negara, seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman, dan beberapa tentara serta dokter pribadinya, melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh pejuang gerilyawan Indonesia, berhasil membuat Belanda menarik diri. Saat itu, Jenderal Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno, karena mempertimbangkan masalah kesehatan sang jenderal. Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI, di Negara Baru Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Hingga akhirnya, Jenderal Sudirman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari tahun 1950
di usia yang ke-34 tahun. Jenderal Sudirman kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.